Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa'ada liman ata'ahu wa jannatin tajri min tahtihal anhar ma la 'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Wonten pangasanipun jamaah pengawasan Kamis sore. Biasanipun Ahad nih, Kamis. Kamis sore, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimahumullah. Kita sesarengan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Di hari Kamis dalam keadaan kita melaksanakan ibadah puasa, kita masih diberikan kemudahan untuk hadir di majelis ilmu. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, dan tidaklah seseorang itu bisa hadir pada kesempatan sore yang berbahagia ini melainkan orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan difaqihkan atau dipahamkan urusan agamanya. Mudah-mudahan pepanggihanipun kita saestu nuwuhaken ilmu ingkang bermanfaat lan nambahi keberkahan kagem kula panjenengan sedaya, amin ya rabbal alamin. Salawat salam dikunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi lumampah dumateng keluarganipun Nabi, dumateng para sahabatipun, sumrambah dumateng panjenengan kula ingkang tansah gesangaken menggah sunah-sunah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan sonten ingkang berbahagia punika badhe dalam aturaken setunggal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis Nabi yang terkait babakan niat. Maka niat kita itu yang akan menghasilkan baik ataupun buruk amalan kita. Makanya niat ini perkara yang sangat-sangat penting untuk disampaikan. Hadis yang akan saya sampaikan mungkin sudah sering kita dengar, atau mungkin sudah ada ustadz atau penceramah yang lain yang menyampaikan tentang hadis ini. Akan tetapi tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya kalau kita selalu mengulang-ulang, terutama masalah niat ini. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat di dalam menjaganya melainkan apa? Melainkan niat ini, keikhlasannya. Jadi perkara yang paling angel yang jaga niku babakan apa? Niat. Hadis diriwayatkan dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar
Baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap manusia, setiap kita, setiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan sesuai hijrahnya, yakni mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia ataupun kemewahannya, awim ro'ati yang ibuha, atau karena ingin menikahi seorang wanita, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai apa yang dia niatkan. Penjelasan dari hadis yang mulia ini, yang pertama, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, dari sisi gaya bahasanya saja, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan innama. Innama ini kalau dalam bahasa Arab sebagai bentuk pembatasan, lil hasr namanya, suatu pembatasan. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat. Ini amalan-amalan itu hanya tergantung dengan apa? Niatnya. Kamu mau melakukan amal apapun, semuanya itu tergantung dari apa yang kamu apa? Niatkan. Jadi amalan itu semua melakukan amalan-amalan, tapi kembali kepada apa namanya? Niatnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini juga dari sisi gaya bahasanya juga, setelah Nabi sesuaikan innamal, kemudian a'malu. A'malu ini kan bentuk jamak dari amal gitu. A'malu berarti amal gitu. Karena bentuknya apa nih? Jamak. Ingkang nate sinau basa Arab kok menawi kertas nggih. Nek sing dereng nggih mireng a'malu, ini mulai sonten punika dalam bareng itu. A'malu itu bentuk jamak niku lebih daripada apa? 3. A'malu binniyat. Berarti amalan-amalan kita, seluruh amalan-amalan yang kita lakukan, semuanya itu dilihat dari sisi apanya? Niatnya. Dikatakan oleh para ulama, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis ini innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu dilihat dari sisi niatnya. Yang dilihat oleh Allah adalah amalan-amalan, berbagai macam jenis amalan yang kita lakukan. Para ulama menyebutkan amalan yang itu terkait dengan perkataan kita, amalan yang itu terkait dengan perbuatan kita, dan amalan yang terkait dengan apa yang kita pikirkan. Ini yang badhe dipun hisab di jam wonten ing dinten kiamat. Yang akan dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat adalah amalan-amalan berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa pikiran. Apa yang kita pikirkan. Ini yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dari perbuatan-perbuatan kita, dari perkataan kita, ataupun apa yang kita pikirkan. Mungkin kalau perbuatan, perkataan kita sudah paham, tapi yang kita pikirkan itu ternyata apa? Yang kita pikirkan, yang kita ngenen, yang kita rencanakan, ini ternyata akan dilihat juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung apa yang kita pikirkan ini, apakah lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lighairilah, atau selain Allah. Kalau yang kita pikirkan adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan berbuah kebaikan dari niat kita itu. Tapi kalau yang kita pikirkan itu adalah selain Allah, karena selain Allah, wa'iyadzubillah, malah ada yang memikirkan dalam rangka untuk suatu kejahatan, untuk keburukan, maka orang ini pun akan mendapatkan sesuai apa niat dari apa yang dipikirkan. Sebagai contoh ya, sesuatu yang seseorang itu berpikir, merencanakan, memprogram, tapi perkara ini untuk keburukan. Contohnya apa yang dilakukan oleh salah seorang tokoh Quraisy, namanya siapa? Al-Walid bin Mughirah. Munate bireng nih. Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini sangat-sangat benci kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang difikirkan setiap hari melainkan bagaimana cara untuk mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara untuk mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencari cara bagaimana agar orang-orang itu ragu terhadap Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar. Sesungguhnya mereka itu, atau dia itu hanya memikirkan kira-kira apa, fakutila kaifa qaddar, kira-kira bagaimana untuk mencelakai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa kutila kaifa qaddar, memikirkan juga seperti itu. Summa nador, dia pikirkan juga seperti itu. Sampai seperti itu. Summa abasa wa basar. Bahkan sampai Al-Walid bin Mughirah ini mencari cara sampai apa? Abasa wa basar. Betul, abasa ini kenapa? Sampai mukanya itu murem, masem. Wa basar, dan sampai dia tuh mengerutkan apa ininya? Dahinya. Kerut kepiye carane ngalang-alangi Muhammad gitu. Bagaimana caranya untuk menghalangi dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari apa yang dia pikirkan ini, rencana-rencana, program-program keburukannya, akhirnya muncul kejelekan itu. Apa? Faqala in hadza illa sihru yusa. Mereka menyebarkan kemana-mana bahasanya Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir, adalah satu sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. In hadza illa qaulul basar. Al-Quran hanya ucapan manusia biasa. Jadi dari hasil programnya, pikirannya itu ingin apa? Mewujudkan keburukan. Kira-kira enten mboten tiyang ingkang modelan ngeten iki kados Al-Walid bin Mughirah ngeten iki. Enten mboten kathah gitu. Mencari cara bagaimana apa mencelakai orang. Bahkan dia pun meniatkan sesuatu dalam rangka untuk keburukan. Jadi dia punya program,
tapi programnya adalah program keburukan kan niatnya jelek gitu. Ini kan tergantung dengan niatnya. Dia memikirkan sesuatu tapi dengan berniat untuk keburukan. Tapi tentu berbeda ketika pikiran itu datang dari orang-orang yang beriman. Kalau pikiran itu, program-program itu, rencana-rencana itu datang dari orang-orang yang beriman, maka tidaklah muncul melainkan program-program kebaikan. Dia malam sampai bergadang, kumpul sama teman-temannya, memikirkan bagaimana terwujud kebaikan. Bahkan ketika dia menyendiri, bukan melamun dia, tapi dia sedang merencanakan, memikirkan kira-kira Masjid Nurul Ummah ini ke depannya mau bagaimana programnya, kira-kira bagaimana untuk meningkatkan kenyamanan jamaahnya. Atau panjenengan memikirkan sesuatu untuk keluarganya. Bagaimana keluarga ini, saya sudah berkeluarga selama 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tapi masih seperti ini terus. Kemudian dia memikirkan bagaimana biar anaknya soleh, bagaimana biar istrinya solihah, bagaimana biar menggerakkan kebaikan-kebaikan di keluarganya. Dia berpikir terus. Maka orang-orang yang beriman, ketika dia merenung, ketika dia memikirkan, maka tidak ada tujuan melainkan yang dicari adalah ridho atau karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-190 sampai ke-191, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan dalam penciptaan bumi, bergantinya, bersilih gantinya siang berganti dengan malam, itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, orang yang berakal ini menggunakan akalnya. Bagaimana cara mereka menggunakan akalnya untuk berpikir? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang yang berakal tadi, orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, qiyama wa qu'udan. Baik ketika dia berdiri maupun ketika dia duduk sambil merenung, sambil memikirkan. Bahkan ketika dia tidur-tiduran, ketika dia berbaring. Apa yang mereka pikirkan? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ternyata mereka itu memikirkan bagaimana Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi dengan sempurna. Allah menciptakan langit tanpa ada tiangnya. Ya ana cangkolane ngapunten ndak ngerti gitu. Tapi secara umum langit dicipta tidak ada tiangnya. Bagaimana benda-benda langit yang begitu besar. Kemudian Allah menciptakan bumi dengan sekian banyak isinya, tidak hanya manusia saja. Ada hewan, ada tumbuhan, ada gunung-gunung, ada lautan. Mereka berpikir, mereka merenung dengan kebesaran dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai setelah itu mereka menemukan kesimpulan. Apa kesimpulannya? Rabbana ma khalaqta hadza batilan.
wahai Rabb kami, tidak ada satupun yang Kau ciptakan ini dengan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dengan penciptaan-Mu ini ya Allah. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Al-Walid bin Mughirah, mereka memikirkan bagaimana untuk berbuat keburukan, akhirnya memiliki kesimpulan. Berupa apa? Mengatakan kalau Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sihir saja. Biar orang-orang tidak percaya dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memikirkan bagaimana menghalangi dakwahnya Nabi, memikirkan bagaimana biar orang-orang ini menolak dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hasil pemikiran ini karena memang niatnya keburukan, maka yang didapat oleh Al-Walid bin Mughirah adalah keburukan. Nah, ketika seorang itu memikirkan bagaimana menghalangi dakwah, bagaimana membubarkan kebaikan, bagaimana biar orang-orang tidak menuntut ilmu, dia cari cara, dia menyebarkan fitnah, dia menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Akhirnya orang-orang tidak mau menuntut ilmu, orang-orang takut belajar Al-Quran, orang-orang takut belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat orang seperti ini maka apa? Dicatat sebagai keburukan. Nah, ini hati-hati nih. Jangan seperti Al-Walid bin Mughirah. Hati-hati. Tapi yang satu lagi, apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang beriman, dia tafakur dengan akal yang dia gunakan. Bahkan yang pertama kali dia melihat tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan bumi dengan begitu sempurna. Baru memiliki kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ya Allah menciptakan semua ini tidak ada yang sia-sia. Maka ketika kita memikirkan sesuatu, kita niatkan dalam rangka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap waktu yang kita keluarkan, setiap harta yang kita keluarkan, setiap tetesan keringat kita, setiap apa yang kita pikirkan dari unek-unek dari pikiran-pikiran kita dalam suatu kebaikan, maka itu pun akan menjadi kebaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung dengan apa? Niat. Begitu saja dalam perbuatan. Tadi yang dipikirkan ya, begitu saja dalam perbuatan. Dalam perbuatan itu pun seperti itu. Ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya remeh, tetapi itu bisa menjadi kebaikan, bisa juga menjadi keburukan tergantung niat. Misalnya Nabi SAW menyebutkan la tahqiranna minal ma'ruf. Jangan sekali-kali kalian itu meremehkan perkara kebaikan, perkara yang ma'ruf, meskipun itu kecil. Jangan menyepelekan perkara kebaikan meskipun itu kecil. Walau amtalqa akhaka biwajhil talqin. Meskipun engkau hanya sebatas ketika ketemu dengan saudaranya dengan wajah yang ceria, dengan kamu itu tersenyum. Jadi kan remeh gitu, mudah. Orang tersenyum, wong mesem ini kan mudah. Tapi mesem ini meskipun perkara yang remeh bisa menjadi pahala, tapi juga bisa menjadi dosa. Tergantung apa? Tergantung niat meseme. Makanya mesem itu ada beberapa jenis mesem gitu. Ada bang mesem ngece kan udah. Mesem ini ngece tidak jadi kan gitu. Ada orang mesem tapi sinis mesemnya itu. Rom mesem, rom pelire gitu. Karena dia mengancam. Nah, karena dia mesem tapi niatnya memang suatu keburukan. Meskipun mesem tapi mesemnya ini mesem yang menghasilkan apa? Dosa, karena memang niatnya keburukan.
Tapi ada sekarang yang mesem ketika ketemu orang, Masya Allah, Assalamualaikum, dia menjabat tangannya, pripun kabare, sehat-sehat sedaya. Dia dengan bertemu ini rasanya senang sekali, ada rasa kebahagiaan dalam hatinya. Sehingga ditemui juga senang, dia memandang juga bahagia, memandang juga senang. Maka senyuman yang seperti ini pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sisi perbuatan kita, meskipun itu perkara-perkara yang remeh, tetap saja perkara itu bisa menjadi kebaikan atau menjadi keburukan, tergantung apa tadi? Niat. Tergantung niatnya. Makanya besok itu tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, semuanya akan terlihat. Meskipun hanya sebatas senyuman, akan bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyum itu senyum yang apa? Senyum yang seperti apa? Atau sebatas itu ucapan, mungkin ucapan-ucapan biasa, tetapi isinya mungkin dia menyakiti orang lain. Menurut kita mungkin biasa, tapi itu sebenarnya menyakiti apa? Orang lain. Itu pun ada hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua nanti akan dilihatkan dan akan terlihat sesuai dengan amalan, sesuai dengan niat-niat kita. Oh, ini mesem sing tenanan, sing mesem betul-betul mendapatkan ridhonya Allah terlihat. Oh, ini mesemnya sinis permusuhan akan terlihat juga. Oh, ini dia pernah duduk-duduk, pikir-pikir, merenung, nyatane jebule isine iku piye carane ning arep berbuat apa keburukan. Niki. Yang satunya dia merenung, dia memikirkan, tapi dia memikirkan suatu kebaikan. Makanya kalau orang itu biasanya berkumpulnya dia, keseharian dia bersama orang-orang yang baik ini bisa mempengaruhi tentang masalah niat ini. Kalau orang itu sering kumpul pengajian seperti ini, pasti apa? Di dalam hatinya ini apa? Setiap apa yang dia lakukan, berpikir kira-kira mendapatkan ridhonya Allah tidak ya? Kira-kira mendapatkan pahala atau tidak ya? Tapi kalau orang itu kesehariannya kumpul dengan orang-orang yang buruk, ya niatnya keburukan, maka renungannya merenung keburukan, karena dia memang kumpulannya yang senenge nyolong misalnya katanya pencuri kan, dia kan nek ngengen kan piye carane le arep maling lah katanya, arep mlebu lawang buri apa arep menek pager gitu, apa ndongkel jendela, dia pikirannya seperti itu. Makanya setiap amal itu bisa akan terlihat, akan tampak semua, akan ditampang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka akan berkata nanti di hari kiamat, "Ma li hadzal kitab apa ini? Catatan apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kok kabeh tertulis gitu. Kok semua tertulis, tidak yang kecil, tidak yang besar, semuanya ada catatannya di dalam surat Al-Kahfi ini. Ayat 49. Mali hadzal kitab apa ini? Kitab catatan apa ini? Kok sing gede, sing cilik kok ketok? Padahal dulu ketika di dunia mereka itu apa? Menganggap hanya sesuatu yang biasa saja. Padahal itu dosanya besar. Atau orang menganggap sesuatu itu kebaikan biasa saja, padahal itu pahalanya apa? Besar. Maka kita pernah mendengar suatu kisah, ada seorang wanita yang diampuni dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena mengambilkan minum seekor anjing. Tapi ada seorang wanita, jadi ahli ibadah, sholatnya sregep, ngajinya sregep, tetapi dia apa? Masuk neraka disebabkan karena apa? Mengurung seekor kucing. Ini. Atau dengan ucapan-ucapan seperti orang mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosamu, padahal sebenarnya Allah mengampuni dosanya. Akhirnya orang yang mengucapkan ini justru
dia yang dimasukkan ke dalam neraka. Nah, makanya ucapan-ucapan kita pun apa? Perlu hati. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar dari lisan kita melainkan semuanya dan tercatat oleh malaikat yang senantiasa hadir. Ini malaikat raqib, malaikat napa? Atid. Jamaah rahimani wa rahimahumullah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini selalu mengingatkan kita tentang masalah ikhlas, tentang masalah apa? Niat, niat. Kemudian di lanjutan hadis Nabi SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Dia berniat untuk apa? Ada orang yang sama-sama dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang satu dia berjihad dalam rangka untuk mendapatkan ghanimah, mendapatkan hasil rampasan perang, atau mungkin dia disebut sebagai seorang pahlawan. Kemudian yang satunya lagi dia berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menggerakkan dirinya untuk pergi jihad melainkan karena keikhlasan di hatinya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisahnya Abdullah itu nganten anyar kemudian mendengar panggilan jihad. Istrinya ini ditinggalkan, kemudian apa? Berangkat untuk berjihad. Sampai belum sempat untuk mandi wajib ini. Akhirnya setelah gugur, maka alhamdulillah ini dimandikan oleh para malaikat Allah. Ini panggilan yang betul-betul ketika dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun seperti itu. Ketika kita melakukan amalan apapun, ini yang pertama kali dilihat dari sisi niat yang ikhlas ini. Karena apa? Amalan yang besar, amalan yang kecil itu tidak akan dipandang melainkan dari sisi niatnya ini. Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah. Betapa banyak amalan-amalan kecil menjadi besar. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Dan betapa banyak amalan-amalan yang besar, kelihatan besar, tapi justru menjadi kecil. Disebabkan karena apa? Niatnya yang keliru. Ini. Maka setiap amal yang kita lakukan ini perlu berhati-hati dan menjaga niat yang ikhlas ini memang sangat luar biasa sulitnya. Sebagaimana para ulama tadi kita sebutkan, tidak ada sesuatu yang paling berat untuk menjaganya melainkan apa? Menjaga keikhlasan niat. Orang bersedekah ini ketika dia bersedekah, maka yang mengikuti dia ada ikhlas, ada riya, ada sum'ah, gitu. Ketika dia itu mau sedekah seperti ini, kadang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah keluar ditanya, iki mau kok kotak infak kaya-kaya gugem nih kok di kelompok-kelompok kok kaya ini meng isine meng sithik. Akhirnya dia bilang, aku lagi mau kalau lolo ya rakyat tong 50 nyemplungi. Kan bisa jadi seperti itu. Dia awalnya ikhlas nyemplung, mungkin ditutup-tutupi. Tapi karena mungkin di luar ada orang yang bilang, ini mau ngaji semuanya kok infaknya meng sithik. Akhirnya dia tidak ingin disebut sebagai orang yang gak infak gitu. Akhirnya lolo 50 yang nyemplungi ya. Ini kan berarti yang tadinya ikhlas kemudian dia ketumpangan apa ini? Riya, pamer, ketumpangan pamer sudah. Atau mungkin sum'ah ini didengar oleh orang lain. Bisa jadi ini menjangkit kita. Makanya amalan-amalan kecil itu bisa besar pahalanya,
disebabkan niat, tetapi ada juga amalan-amalan yang besar menjadi kecil itu juga disebabkan karena apa? Karena niatnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga amalan-amalan yang besar yang kita lihat, misalnya seperti tadi, seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang dia itu berjihad, berperang, bahkan dia itu terbunuh di medan perang, belum tentu dia itu niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang dia berharap akan diberikan syahid, agar wafatnya ini dalam kondisi mati syahid, padahal dia di atas tempat tidurnya. Bisa jadi. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Nabi SAW, man sa'alallahu syahadatan bisidqin, barang siapa yang dia mengharapkan mati syahid dengan jujur di dalam hatinya, berharap agar wafatnya itu wafat syahid, balaghallahu manazila syuhada wa imma ta'ala firasih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kepada orang ini yang ikhlas meminta syahid ini ke derajatnya syuhada, meskipun ia wafat atau meninggal di atas tempat tidurnya. Ini bisa jadi orang-orang seperti ini justru dia malah wafatnya dalam kondisi syahid. Maka semua itu kembali kepada kepada niat kita. Jadi wa inna likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan kita itu tergantung dengan niat kita masing-masing, apa yang kita niatkan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan yang besar. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Karena berhijrah ini merupakan perkara yang sangat berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan berat siapa yang dia hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya itu karena dunia atau ingin wanita yang ingin dinikahinya, maka dia pun akan mendapatkan itu semua. Hijrah dalam Islam ini terjadi. Hijrah yang pertama adalah hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini sekitar 7 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Yang pertama ini. Jadi hijrah pertama ke Habasyah, karena di Mekah ini sudah orang-orang kafir ini sudah sangat-sangat memusuhi Nabi dan para sahabatnya dengan permusuhan yang sangat luar biasa. Maka Nabi merintah untuk hijrah ke Habasyah, karena di Habasyah itu ada penguasa meskipun dia Nasrani tetapi terkenal adil. Maka berangkatlah ke Habasyah yang pertama ini. Ikuti beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah di Habasyah mendengar desas-desus berita kalau orang-orang Mekah itu sekarang sudah menerima menerima Islam, menerima apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Maka yang hijrah ke Habasyah ini kembali lagi ke Mekah. Ternyata sampai Mekah keadaannya masih seperti dulu, sama. Akhirnya Nabi perintahkan hijrah ke Habasyah yang kedua. Nah, ini hijrah yang seperti ini amalan yang sangat berat, amalan yang sangat berat. Maka hijrah seperti ini disebutkan oleh para ulama intiqalu min daril khauf ila daril aman. Jadi berpindah dari negeri yang di situ ditakutkan keburukannya, berpindah ke negeri yang aman yang bisa melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baru hijrah yang selanjutnya, hijrah yang kedua adalah hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, karena melihat orang-orang Yasrib pada waktu itu, dari Madinah itu ini Yasrib pada waktu itu menerima Islam dan dipandang akan bisa diajak untuk mendirikan negeri atau suatu negara yang itu berdasarkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, secara nubuah kenabian Nabi SAW. Maka kemudian Nabi
berhijrah, perintahkan hijrah ke Yathrib ini, ke Madinah. Maka ini disebut sebagai hijrah al-intiqal min daril kufri ila daril iman, berpindah dari negeri kafir ke negeri beriman, negeri iman. Dalam rangka untuk menyelamatkan agama. Kalau hijrah itu berat, harus meninggalkan tempat kelahirannya, meninggalkan tempat kelahirannya. Kita aja tahun 2010 ya terjadi apa nih, Gunung Merapi meletus. Bukan hijrah itu, ngungsi. Ngungsi sementara aja berapa hari mungkin. Nah itu saja sudah pengen pulang ya, pengen ini, ada yang nggak mau pergi ya. Jadi hijrah ini meninggalkan tempat kelahirannya dalam rangka untuk menyelamatkan keimanan. Maka para ulama menyebutkan hijrah ini wajib bagi orang yang tinggal di suatu tempat yang tidak bisa menjalankan perintah Allah. Misalnya kampung jenengan ini nggak bisa menjalankan perintah Allah, boleh berhijrah, pindah tempat yang di situ apa namanya, terdapat orang-orang yang beriman. Tapi mengenai panjenengan masih bisa melaksanakan ketaatan ibadah, ya tetap di situ, tidak boleh apa pergi. Tapi kalau memang nggak bisa sama sekali, melakukan ketaatan nggak bisa, ya berhijrah. Maka hijrah ini juga meskipun berat akan dilihat sesuai niatnya. Kalau kita mengatakan dalam aturan, kalau kita bahas lagi panjang juga ini pembahasannya. Tapi saya kira cukup ini. Intinya niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah pokok dari apa? Amalan kita. Insyaallah pada pertemuan yang lain kita akan lanjutkan pembahasan hadis seterusnya. Kalau kita mengatakan satu dalam aturan kirang salat pun sesunyung pangapunten dalam akhiri kan itu akifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.